Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama dengan saya Hendy Darmawan dari Family First Indonesia. Dan hari ini kita ketemu di satu acara, seperti biasa kita ketemu di Ngopi Sore ya. Dan hari ini adalah live terakhir ya, IG live terakhir dari Family First Indonesia di tahun 2020. Karena sepanjang bulan Desember nanti kita baru akan mulai lagi di bulan Januari untuk boleh kembali memulai IG Live di tahun 2021. Dan hari ini kita akan ngomongin soal liburan di masa pandemi bersama dengan Ibu Krisna Dewi Maharti. Anyway, saya mau sapa dulu sahabat keluarga yang sudah join di dalam kesempatan sore hari ini ya. Ada beberapa yang sudah join, udah ada Bu Krisna juga join bersama dengan kita hari ini. Ada Ebi_Taduhungu, kemudian ada Palawina 5 Widya.po gitu ya. Dan masih banyak lagi yang sudah bergabung di dalam kesempatan hari ini. Dan hari ini juga bertepatan dengan tanggal 22 Desember. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Ibu ya. Ngomongin soal Hari Ibu secara khusus untuk sahabat keluarga yang adalah para mama, para ibu yang saat ini sedang bergabung. Saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan tetap bersemangat untuk boleh menjalani panggilan sebagai seorang ibu, karena menjadi seorang ibu itu adalah sebuah anugerah yang dipercayakan Tuhan ya, untuk bisa membesarkan anak-anak. Dan panggilan seorang ibu adalah sebuah panggilan yang sangat mulia sekali ya. Dan hari ini kita akan langsung ngobrol bersama dengan Ibu Krisna karena waktu kita juga terbatas. Hari ini kita akan ngobrolin soal liburan di masa pandemi, dan Ibu Krisna Dewi Maharti akan sharing dan kasih tips-tips bagaimana mengisi liburan di masa pandemi. Karena pada dasarnya sekalipun mungkin ada banyak di antara kita yang ingin pergi ke luar kota atau mungkin pergi ke tempat wisata, tetapi karena pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini pun juga belum berangsur-angsur baik, pemerintah menyarankan kita untuk tetap diam di rumah ya, jangan pergi keluar kota supaya jangan muncul klaster-klaster yang baru. Nah, satu sisi kita udah bosen, satu sisi kita udah capek, tapi sisi yang lain kita juga pengen liburan nih. Jadi hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Bu Krisna. Bu Krisna akan kasih tips-tips untuk setiap kita bagaimana kita bisa tetap menikmati liburan di masa-masa pandemik. Saya langsung invite saja Bu Krisna untuk join bersama dengan kita sore hari ini ya, sahabat keluarga ya. Ya, ini Bu Krisna lagi connecting. Kita tunggu ya. Halo Bu Krisna, selamat malam. Malam Pak Hendy. Kabar Bu Krisna? Baik, sehat, puji Tuhan ya. Kita merah putih nih Bu judulnya Bu. Putih merah. Putih merah judulnya. Bu Kris, sebelum ngomongin soal nih, hari ini kan bertepatan dengan Hari Ibu juga. Anyway, selamat Hari Ibu, Bu Krisna. Happy Mother's Day. Thank you. Terima kasih. Tadi aku udah bilang bahwa menjadi seorang ibu itu adalah sebuah hak istimewa, sebuah panggilan, sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena belum tentu semua wanita bisa menjadi seorang ibu ya. Betul. Nah, bagi Krisna sendiri, apa sih makna Hari Ibu bagi seorang Ibu Krisna Dewi Maharti? Wah, kalau berbicara masalah ibu itu memang benar-benar itu hati saya banget. Dulu saya tuh waktu masih muda kuliah itu cita-citanya sejak SMA, sejak SMP bahkan, nanti pokoknya mau jadi seorang ibu, nggak mau sibuk-sibuk gitu ya. Artinya saya mau jadi ibu rumah tangga dengan tentunya ya suami yang sudah mapan begitu ya. Artinya kita punya masa depan dengan memilih pasangan yang bisa diandalkan. Saya tak di rumah saja. Karena memang saya itu orangnya sangat rumahan gitu ya, sangat suka di rumah. Makanya kalau ditanya seorang ibu maknanya apa, itu memang saya merasa ibu itu panggilan ya, panggilan dari jiwa, dari hati yang terdalam untuk memberikan cinta kasih, memberikan doa, pengharapan, pendampingan, perawatan, pemeliharaan. Jadi
kalau seorang ibu sendiri memang benar-benar panggilan yang mulia, tadi Pak Indi sudah sebut, yang rela berkorban, ya. Bahkan beberapa saat ini, sepanjang hari ini, semua grup-grup WA memberikan ucapan selamat dengan lagu-lagu yang sangat menyentuh, bahwa ketika anak lemah, ibunya yang akan menjadi perkasa di depannya, ya. Itu juga betul-betul menjadi pahlawan buat anak-anak mereka, ibu itu. Tidak bisa dinilai lah dengan apa ya namanya, istilahnya pengorbanannya itu dengan apapun tidak ternilai. Makanya kan ada lagu Kasih Ibu kepada Beta gitu kan, tak terhingga sepanjang masa, semuanya selamanya gitu ya. Makanya kalau ditanya bagaimana seorang ibu, ya saya sangat menikmati, ada suka dukanya, senang susahnya, tapi keindahannya, keunikannya luar biasa untuk menjalani peran seorang ibu itu. Wow. Gitu. Setuju banget dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Bu Krisna, dan yang pasti jadi ibu itu bukan sebuah hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah nih, harus melayani suami, tapi juga harus membimbing anak-anak dan memikirkan banyak hal. That's why memang Tuhan memberikan kekuatan khusus kepada para wanita ya dibandingkan para pria, karena memang para wanita tuh multitasking, bisa mengerjakan satu hal dalam waktu yang bersamaan. Nah, sebagai seorang ibu nih Bu, di masa-masa pandemik ini kan bentar lagi kita bakal liburan nih Bu Krisna nih. Pasti ikut pusing gimana caranya liburan di rumah, anak-anak tetap bisa nyaman, anak-anak tetap bisa senang, dan liburan yang dijalani bisa memberikan kesegaran. Nah, kalau Bu Krisna sendiri rencananya apa nih Bu? Liburan Natal dan Tahun Baru, pergi-pergi atau tetap diam di rumah saja? Ya, setiap tahun kami pasti pergi, nggak pernah nggak. Selalu pasti liburan keluar kota itu sudah tradisi sejak kami awal tahun menikah gitu ya. Sampai belum punya anak, sampai punya anak, sampai saat ini. Lah memang tahun ini berbeda ya. Suami mengambil keputusan untuk tidak pergi kemana-mana gitu ya. Kami sepakat untuk kalaupun pergi ya hanya dekat-dekat rumah yang memang kita sukai, misalnya kita ingin makan apa, ingin lihat sesuatu, tetapi tidak boleh keluar kota. Jadi itu sudah kami bicarakan sejak bulan yang kemarin. Ini tahun ini anak-anak, mama ya, sebisa mungkin kita jangan liburan dulu karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ya udah, anak-anak ya memang mungkin ada yang agak yang kecil terutama gitu ya, kita nggak kemana-mana ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Dia juga mengisi hari-harinya untuk mempersiapkan diri masuk universitas. Yang besar juga baru selesai kuliah, sudah bekerja, istilahnya liburnya cuma sedikit gitu ya, karena dia masih awal-awal bekerja baru 3 bulan. Jadi kalau buat kami sendiri tidak keluar kota tidak masalah untuk yang tahun ini gitu ya. Tapi untuk yang lain mungkin banyak yang merasakan hal yang berbeda. Itu yang kami komunikasikan Pak Endi. Selain memang tadi Pak Endi sebutkan juga kan program pemerintah, artinya pemerintah menghimbau supaya kita tidak kemana-mana, supaya tidak timbul klaster-klaster yang baru. Ya bagaimana kita di masa liburan yang memang ada ini kesempatan untuk memfokuskan satu sama lainnya, menikmati hal-hal kebersamaan entah melalui hobi masing-masing atau hobi kebersamaan, menikmati yang disukai bersama-sama, entah olahraga atau makannya atau sekedar bercengkrama, yang memang liburan itu kan harusnya keuntungannya kita fokus pada satu sama lain. Selama ini kan kita ada kesibukan nih karena nggak libur, walaupun satu rumah, satunya di kamar, satunya ngerjain tugas, satunya juga pekerjaannya ada, papa mamanya. Tapi mari liburan ini kita fokus masing-masing, ya fokus untuk memperhatikan satu sama lainnya, bercengkrama. Terus kemudian ya kita bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif untuk apa yang memang kita bisa lakukan. Apakah nonton film bareng, kan juga banyak sekarang ini penawaran-penawaran yang bisa kita nikmati kan. Gitu. Wow, ini banget Bu Krisna. Tapi memang sekarang lagi heboh banget kan di stasiun, di bandara, penuh banget yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan yang jauh. Dan sekarang sudah ada ketetapan nih harus dirapid ya, rapid antigen. Dan itu menjadi prasyarat sebagai syarat untuk kita bisa pergi ke luar kota gitu ya. Dan ternyata itu tidak menyurutkan semangat dan antusiasme
cukup banyak teman-teman yang memutuskan untuk berlibur. Nggak salah juga sih ya berlibur Iya, ya. Tapi memang tetap perlu menjaga kesehatan, jangan sampai terlalu lelah atau kemudian karena kita merasa bahwa semuanya oke-oke saja, kita tidak persiapkan diri dengan baik, kita melakukan perjalanan ke luar kota, justru kita membawa virus gitu ya. Jadi memang kayak kudu ekstra perlu hati-hati dan yang pasti harus jaga kesehatan. Tapi persoalannya Bu Krisna kadang kan yang komplain itu adalah anak-anak tuh Bu. Komplain sama kayak tadi Bu Krisna cerita anak bungsu Bu Krisna sempat sedikit komplain, tapi iya. untungnya dia punya bukan yang lain. Tapi bagaimana cara orang tua yang menurut Bu Krisna bijak untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak tentang situasi sekarang sehingga mereka bisa mengerti bahwa tahun ini nih kita belum bisa pergi dulu kemana-mana. Gimana Bu Kris? Ya, memang dunia anak kan dunia senang-senang ya. Itu harus dipahami oleh seluruh orang tua yang memang saat ini mengikuti IG Live kita saat ini gitu ya. Itu harus dipahami. Namanya anak itu senang dengan bermain-main, dengan rekreasi, itu sudah di bulan sebelumnya. Apalagi kalau itu sudah menjadi tradisi kita dalam berkeluarga itu. Begitu ada akhir tahun, liburan Natal, tahun baru, kita pasti menginap ke sana. Kita mungkin makan sate kelinci, kita hawanya dingin, entah ke laut, ke pegunungan. Nah, hari ini tidak. Bagaimana mengkomunikasikan ke anak-anak? Tentu kita harus mengajak mereka untuk berpikir secara realistis dengan fakta-fakta yang ada. Tuh, angka kematiannya masih segini tuh ya. Itu banyak sekali yang sakit ya. Apalagi kalau kemarin kami juga ada teman, sahabat juga beberapa yang meninggal gitu ya. Dan anak-anak juga cukup memahami siapa teman kami itu. Lah kalau memang ada fenomena seperti itu juga kita sedih ya, Dek, dia masih kecil, tidak tinggal bapaknya karena COVID-19. Sekarang ibunya juga harus diisolasi jauh loh tempatnya. Anak-anaknya harus didampingi oleh saudaranya, ya, oleh bulenya, oleh omnya. Itu kan nggak enak. Iya ya, kasihan ya. Kebetulan anak kami yang kecil Dinda itu beberapa waktu yang lalu juga sahabatnya ibunya terkena COVID-19 dan meninggal gitu ya. Jadi itu juga membuat dia lebih udahlah di rumah saja, udahlah yang terbaik. Tapi untuk anak-anak kecil yang lainnya, ya mari kita mungkin bisa mengeluarkan budget juga untuk membeli perlengkapan-perlengkapan yang mungkin kalau masih anak-anak misalnya mau kolam-kolam renangan, kalau kita nggak punya kolam renang sungguhan kan ada tuh ya tempat yang besar yang bisa kita pompa kasih air itu diciptakan bisa, atau permainan-permainan yang lainnya kita kan bisa cari misalnya mau kalau dulu bahasa saya dakon tuh apa ya, sekarang ada dakon, ada congklak, ada ular tangga. Nah itu kita hari ini kita main ini ya, hari ini kita main catur ini, hari ini kita main itu mari dijadwalkan. Pengen apa? Ini ada permainan ini nih, alatnya ini kan juga ada yang mungkin harganya tidak terlalu mahal, terjangkau. Uang yang budgetnya itu biasanya untuk berlibur, mari kita belikan untuk bisa main bareng-bareng. Nah itu diciptakan di rumah, liburan staycation. Jadi berlibur di rumah. Itu penting. Wow, setuju Gitu Pak banget. Andi. Bisa juga makan sama-sama di rumah ya Bu ya. Kan Ya, biasanya kalau liburan itu biasanya kita cari apa barbekyuan dan lain sebagainya mungkin bisa ya, dihadirkan di rumah dan anak-anak bisa seneng juga untuk bisa melakukan terlibat. itu dan bisa ikut terlibat. Bu Krisa, kalau bagi Bu Krisa sendiri apa sih manfaat liburan nih supaya manfaat liburan di rumah nih supaya sahabat keluarga yang nggak bisa kemana-mana di masa-masa pandemik ini tetap bisa termotivasi untuk bisa menikmati liburan. Kalau menurut Bu Krisa sendiri apa sih manfaatnya liburan di rumah? Aduh, banyak banget itu manfaatnya ya. Sebetulnya kan liburan itu saatnya kita rileks. Rileks Hmm. santai gitu ya, itu bersama keluarga gitu ya. Kadang-kala kalau kita nggak libur kan mandi harus jam 6 misalnya. Harus setengah Hmm. 7 ya gitu ya. Tapi karena ini liburan, oke lah kita toleransi untuk masih mungkin di kamar bareng-bareng. Masih mungkin nonton televisi kalau memang yang suka. Gadget-gadget mungkin jangan dipakai dulu, hanya mungkin satu atau dua orang. Itu yang kalau kesepakatan liburan keluar kota, kadang-kala kami udahlah salah satu anak yang pakai gadget untuk ngambil-ngambil gambar. Tapi kalau di rumah ya mungkin kita harus fokuskan seperti tadi, kebersamaan itu penting, santai-santai rileks ya. Kadang-kala belum belum mandi juga sudah boleh makan ya. Biasanya kan mandi dulu gitu ya, karena kita harus bekerja, harus bersih, teratur, rapi.
mandi dulu baru sarapan. Tapi karena ini liburan, ya sudah sok lah. Mau mandi jam 9, jam 10 sudah ada nasi goreng misalnya, atau mungkin sorenya kita begitu malam kita nggak usah makan nasi, misalnya mau jagung bakar bareng-bareng, barbekyuan tadi, mau bikin sate-satean bareng-barengan. Jadi yang terpenting ada kegiatan bersama yang terfokus sama-sama. Itu manfaat liburan seperti itu. Kebersamaannya meningkat, kemudian fokus satu sama lainnya juga meningkat tanpa ada beban pekerjaan, tanpa ada gadget yang selalu di tangan gitu ya. Itu yang harus diperhatikan supaya tetap menarik di rumah itu. Manfaatnya untuk saling lebih memperhatikan, kemudian adanya kebersamaan terwujud, adanya kegiatan-kegiatan yang unik, yang lucu, ya kita itu harus ciptakan. Makanya dari orang tua ini harus kompak ini. Kalau satunya, ya toh, kalau satunya, males ngapain sih, kurang kerjaan, ngotor-ngotorin, nanti apinya kemana-mana, besoknya beresinnya, udahlah beli jagung bakar aja, udah beli aja lah barbekyuannya, kan nggak asik, nggak boleh gitu dong Pak. Ini kan anak-anak libur, kita libatkan. Ya misalnya, selama ini pun kita udah liburan ini ya, karena pandemi ini, dan juga udah selesai kan, ujian-ujian semester anak-anak SD, SMP, SMA itu, suami saya juga ngomong, kasih anak kegiatan apa, mungkin masak bareng kamu, kesukaannya apa, ya udah kita beli ikan salmon, ya dia yang bolak-balik pakai margarin gitu kan, mau pakai cabai nggak deh, coba ngirisnya begini, lama-lama kan itu 1 jam, setengah jam nggak kerasa. Jadi itu yang bisa dilakukan supaya kebersamaan lebih terfokus dan satu sama lain lebih memperhatikan. Terus kemudian komunikasi yang selama ini kurang terjalin, karena kita sibuk sendiri-sendiri, itu bisa tercipta lebih hangat lagi. Begitu. Betul. Setuju banget. Jadi memang pada intinya sahabat keluarga, liburan itu tidak harus pergi keluar kota, liburan itu tidak harus jalan-jalan ke sebuah tempat, tetapi esensi dari liburan itu adalah kita meninggalkan sejenak kesibukan rutinitas kita yang selama ini mungkin membuat hari-hari kita terasa berat dan menikmati waktu bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar kita, menikmati waktu bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara-saudara kita, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang fun, aktivitas yang bisa membuat kita bisa tertawa lepas, membuat kita sejenak rileks. Saya punya satu teman, Bu Krisna, dia kreatif banget, jadi memang keluarganya ada rencana pengen jalan-jalan ke Jepang gitu. Tapi karena pandemi ini nggak bisa pergi ke Jepang, lalu yang mereka lakukan adalah virtual tour, jadi jalan-jalan virtual. Jadi pakai ini yang lihat ya. Ya, cari tempat-tempat destinasi yang ada di Jepang gitu, kemudian dikompilasi, kemudian diajak anaknya untuk lihat sama-sama. Wah, sekarang kita ada di sini gitu ya. Misalnya pas di tempat bersalju, misalnya di Gunung Fuji atau apa misalnya ya. Dingin gitu ya. Sama-sama pakai apa jaket yang tebal, kemudian AC-nya digedein gitu ya, biar berasa dinginnya tambah dingin gitu. Jadi memang itu adalah hal aktif yang memang bisa dan satu keluarga bisa fun dan satu keluarga bisa menikmati itu semua. Nah, ngomongin soal kerjasama pasangan suami istri nih Bu Krisna. Tadi Bu Krisna meng-highlight juga pentingnya kerjasama antara suami dan istri untuk bisa menciptakan ini semua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun kerjasama yang baik di antara suami dan istri sehingga bisa sama-sama kompak nih Bu Bis untuk menciptakan momen liburan bersama dengan anak-anak ini. Gimana kalau menurut Bu Krisna? Ya, kekompakan itu terjalin ketika ada komunikasi yang baik, ketika ada saling pengertian, ketika ada kesehatian, itu akan wujud kekompakan suami istri itu sangat mudah untuk ada gitu ya. Nah, ini makanya yang selalu harus dilakukan adalah bagaimana komunikasi itu harus terbangun dengan baik. Supaya ketika kita memikirkan hal-hal yang penting, termasuk liburan supaya tidak mengecewakan karena kita nggak bisa kemana-mana, kita mungkin bisa kemudian dari sekarang ini, dari awal-awal bulan ini lebih intensif untuk memperhatikan pasangan kita. Pak, ini kan kurang 1 bulan lagi, kurang seminggu lagi, kurang 3 hari lagi kalau saat ini gitu ya. Ini kan kita anak-anak liburan gitu ya, tapi kan kita nggak bisa kemana-mana. Enaknya apa ya Pak misalnya? Enaknya apa ya Mah? Ya, berarti kan kita ada budget yang biasa kita pakai sekarang ini kosong. Apa bisa dipakai misalnya begitu. Jadi ya sudah nanti coba tak tawarin ke anak-anak misalnya.
Misalnya anak-anaknya banyak yang cowok, mungkin bapaknya yang akan banyak lebih bertanya, kita mau main apa ya? Coba itu ya, itu komunikasi. Semua persoalan itu, semua hal penting itu fokusnya sebetulnya dasarnya adalah komunikasi. Jadi usaha untuk kompak bisa mendampingi anak-anak dan merasakan liburan, tentu komunikasi terbangun dengan baik. Kalau sudah komunikasi terbangun dengan baik, ide-ide itu yang kita berikan juga akan mudah diterima. Boleh mah itu, oke lah. Misalnya aku mau masak yang berbeda, masak yang masakan biasanya kan kita mungkin hanya Indonesia, kita Italia atau yang Eropaan atau mungkin yang kita mau Jepang gitu ya. Yang unik-unik apa kita browsing misalnya seperti itu. Suasana mungkin tenda-tendaan dibikin atau mungkin kita siapin bantal-bantal kecil, taman yang lebih enak duduk-duduknya, diciptakan sama-sama yuk Pak. Misalnya seperti itu, seperti rekreasi. Nah ini sekali lagi kalau komunikasi bagus, ide-ide mudah diterima. Dan pasangannya pun juga akan mudah mengeluarkan ide-idenya. Nanti aku beliin ini dah, yaudah besok aku belanja misalnya. Apa aja sih? Ada balon, ada ini, ada ini. Nanti anak-anak pasti seneng. Misalnya anak-anak bangun tidur, apaan ini? Ada kelinci. Biasanya nggak ada kelinci. Sementara bertahun-tahun anak kita pengen. Oke lah liburan ini bolehlah gitu ya. Karena kita bisa memelihara karena anak kita seneng. Kita nanti yang beli wortelnya untuk makanannya. Itu bisa diciptakan bersama-sama. Komunikasinya itu harus terbangun dengan apik dulu antara suami dan istri supaya kompak. Ya. Wow, jadi memang itu kata kunci yang penting banget. Komunikasi yang dibangun dengan baik, kekompakan itu akan menciptakan suasana liburan yang juga menyenangkan. Nah, Bu Krisna, bertepatan di akhir tahun ini kan memang liburan kita bertepatan dengan perayaan Natal dan juga Tahun Baru ya. Berbicara soal perayaan Natal untuk umat Kristiani tentunya menjadi satu momen yang sakral sekali di mana kita kembali mengingat akan kasih Tuhan. Untuk momen tahun baru kan lebih universal. Semua orang bersama-sama merayakan tahun baru nih, Bu. Ini kan tahun 2020 nih tahun yang berat ya buat kita ya, buat semua orang yang ada di dunia ini nih. Karena masih banyak yang kehilangan pekerjaan, bisa secara finansial juga menurun, belum lagi banyak yang kehilangan orang terkasih karena COVID-19. Bu Kris, di masa-masa liburan tentunya kan bukan hanya kegiatan menyenangkan yang bisa kita lakukan, tapi menjadi satu mana keluarga juga bisa membangun kehidupan spiritualitas bersama-sama ya dengan refleksi mungkin memaknai perjalanan hidup yang sudah kita lewati di tahun 2020 menyongsong tahun 2021. Bu Kris, boleh dong kasih tips-tips buat sahabat keluarga, misalnya mungkin keluarga-keluarga yang di malam tahun baru atau di momen Natal lagi pengen kumpul dan kemudian pengen ada momen refleksi melihat ke belakang tentang penyertaan yang kuasa di dalam kehidupan mereka, lalu kemudian membuat resolusi di tahun yang baru nih. Gimana nih caranya bisa mengkomunikasikan itu kepada anak-anak? Silakan Bu Krisna. Ya, kami biasa juga kalau kumpul gitu ya di akhir tahun, kami kan juga merefleksi dan mengevaluasi. Biasanya kami akan tunjuk satu sama lain duduk melingkar itu bergilir. Jadi misalnya dari anak dulu yang terbesar gitu ya, coba sebutkan di tahun ini apa yang membuat kamu sangat-sangat senang. Boleh keberhasilan kamu, boleh apa yang paling membuat kamu tuh happy di tahun ini. Satu itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang membuat kamu sangat bersedih. Apa yang membuat kamu sangat berduka. Nah itu nanti anak akan menceritakan, kan kadang-kala ada sih yang beberapa, kalau kita saudara keluarga besar sampai ada yang menangis gitu ya. Karena mungkin kehilangan sesuatu, karena apa yang diharapkan tidak sesuai kenyataan. Tapi ada juga yang sangat bersyukur, yang amazing, yang dia sendiri tidak menyadari ternyata bisa diperoleh di tahun ini. Itu kalau keluarga besar kumpul gitu ya. Kalau sekarang ya harus tetap dengan masker gitu. Ngumpulnya gitu, kalau memang satu persatu silahkan dari yang muda, dari yang tua sampai semuanya. Kemudian nanti ya kita tetap harus dikuatkan ya untuk merefleksikan kehidupan iman kita. Bahwa tetap ada hope, tetap ada harapan untuk ke depan itu. Ya, masa ini mungkin tadi yang sedih, yang terluka, yuk kita coba untuk sebisa mungkin diminimalkan atau di-delete. Bangun dengan hal-hal yang positif, ya, dengan pemikiran yang positif. Oh berarti aku harus seperti ini. Mungkin memang ini caranya Tuhan membuat saya bisa lebih dewasa. Saya ada kejadian ini. Nah itu kita saling menguatkan.
termasuk ketika keberhasilan, jangan membuat kita takabur. Ya tetap harus ketika ada berkat, ada keberhasilan, tentu ada maksud juga yang terbaik untuk kita melakukan buat orang lain. Itu kan refleksi-refleksi, entah orang-orang terdekat kita, entah orang tua, entah saudara-saudara, siapa yang masih lemah saat ini yang butuh uluran kita, sementara kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Nah itu seperti itu, supaya menjalani ke depan pun, kalau nanti ke depan di tahun 2021 itu ada persoalan, kita nggak kemudian terpuruk yang terjungkal benar-benar nggak berdaya, tetapi ketika kita berhasil pun kita tak menjadi orang yang lupa daratan. Nah ini dikuatkan dengan kehidupan refleksi iman. Ya kalau tahun baru kan universal masing-masing. Kalau di Natal ya malam Natal ya refleksi tentang bagaimana kita mengikut Tuhan, memberi diri, kasih, berkorban, kerelaan untuk melayani. Nah, itu komitmen apa nih yang akan diambil? Sudah kamu lakukan apa nih di tahun ini? Nah itu membuat jiwa-jiwa kita juga semakin sehat. Makanya betul bahwa liburan itu bukan hanya sekedar fisik yang harus senang, tapi hati kita. Ada saatnya kita istirahat, jiwa kita harus disegarkan, mensyukuri masih sehat, mensyukuri masih bisa makan, minum, sekedar menghirup udara segar, keluar di teras rumah, atau kita olahraga sejenak di belakang rumah dengan tanaman, dengan mungkin kolam ikan, apapun itu. Dengan kita menarik, ada jeda sela waktu yang kita nikmati dengan ucapan syukur, saya pikir hal seperti itu harus diteladankan pada anak-anak, pada orang-orang terdekat, selain tadi ya, merefleksikan hal-hal yang bersukacita atau yang membuat duka cita menjadi pembelajaran di tahun yang baru 2021 nanti. Betul, setuju banget, dan memang masing-masing anggota keluarga bisa mengungkapkan apa yang menjadi harapannya tentunya, betul nggak Bu Krisna? Betul. Akhirnya kita kanan untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, dan kita bisa menyongsong tahun 2021 dengan optimisme gitu ya, dengan boleh tetap memiliki pengharapan. Bu Kris, nggak kerasa waktu kita sudah mau hampir habis. Iya boleh ya. dong aktif nih Bu Krisna buat para orang tua yang mungkin sedang mempersiapkan liburan. Kebetulan mungkin beberapa kantor besok masih ngantor, 24, 25, 26, 27 libur kan ya, 28 ada beberapa kantor yang masuk, tapi ada beberapa yang ngambil cuti nih. Berarti liburannya lumayan panjang karena sekolah lagi liburan juga. Bu Krisna boleh kasih tips-tips buat orang tua supaya liburan di masa pandemi ini tetap menyenangkan dan bisa bermanfaat buat anggota keluarga. Silakan Bu Krisna. Terima kasih Pak Endi. Tadi saya sempat membuat formula atau akronim gitu ya dari kata libur ya. Mungkin ini bisa membantu para orang tua dalam mendampingi putra-putri yang tentu kita harus pahami ya, tahun ini berbeda. Semarak Natal berbeda, nggak ada paduan-paduan suara yang biasanya latihan gegap gempita, pohon-pohon Natal juga tidak sebanyak segemerlap yang dulu, biasanya di mal-mal ada 3 atau 2, ya, kemudian di gereja juga, sekarang masih secara banyakan online gitu ya, jadi suasananya memang berbeda. Pandemi ini membuat kita banyak perubahan, apapun itu berubah, ya, makanya kita pun sekarang harus berubah hati kita, semangat kita, supaya tetap kita punya harapan tadi yang seperti Pak Endi lah, akronim daripada libur, ya kata libur sendiri sesuai dengan topik kita malam hari ini gitu ya. L-nya itu luangkan, gitu ya. Artinya luangkan waktu. Yuk kita benar-benar luangkan waktu. Yang selama ini para orang tua sibuk, dari pagi, siang, sore mungkin kita walaupun di rumah juga di depan laptop terus, di depan gadget terus. Bahkan kita yang sudah masuk kerja gitu kan juga tidak bisa mendampingi anak-anak kita. Kesempatan libur ini luangkan waktu. L-nya jadi luangkan waktu Anda dengan sengaja gitu ya, untuk memiliki kebersamaan dengan putra-putri atau anak-anak. Kemudian I-nya itu adalah kita harus punya inisiatif. Yang sudah saya jelaskan tadi ya Pak Endi ya, bahwa staycation atau liburan di rumah itu kita harus kreatif, harus inisiatif, beli apa, merencanakan hari ini apa, besok bikin apa, itu harus punya inisiatif supaya anak-anak nggak boring. Kemudian yang B itu bersama, artinya kebersamaan. Liburan saatnya kita bersama-sama untuk membangun kegiatan yang fokusnya untuk satu sama lain. Saling memperhatikan, kontak mata,
selama ini mata kita kemana-mana karena ada pekerjaan. Sekarang yuk satu sama lain ke anak-anak kita, ke pasangan kita, ada pelukan, ada ciuman, ada belayan, tindakan melayani, mengambilkan makanan misalnya. Selama ini mama yang ambil makanan, ayo sekarang, ayo, bisa kan tadi sopnya udah dibikin, lauknya udah dibikin, anak-anak yang mengambil makanan buat mama papa, kemudian kita mungkin duduknya bisa di tanaman, artinya kebersamaan diciptakan. Tadi udah ada inisiatif kan, I-nya, L-nya luangkan waktu, inisiatif, kemudian B-nya bersama, kemudian U-nya itu unik, bikin sesuatu yang unik, ya, yang memang beda daripada hari-hari biasanya. Sesuatu yang sangat berbeda, ya, lain daripada yang lain. Kalau biasanya kita makanannya mungkin kebanyakan ayam, daging, kemudian hanya sayur-sayuran yang biasa, kita bikin yang berbeda, ya. Hari ini loh ada menunya ini loh, namanya itu ini, saya dilihat misalnya gitu. Jadi sesuatu yang unik, termasuk ketika tadi beli permainan-permainan tadi, kita nggak pernah dakon, nggak pernah ular tangga, ya, itu kita beli, kita ciptakan sesuatu yang unik yang selama ini mungkin hanya sekedar tahu, nggak pernah dipraktekkan, ya, itu U. Kemudian R-nya, yang namanya libur ya, R-nya harus rileks. Hati, jiwa kita, fisik kita harus rileks. Rileks itu harus ada senyuman, harus ada ucapan syukur, harus ada happy, sukacita yang dari dalam, ya, makanya itu diciptakan lebih lagi dalam keluarga. Dengan pelukan, sentuhan, kata-kata pujian, apapun yang membuat happy, yang rileks, itu sangat penting di masa-masa liburan seperti ini. Jadi, formula itu atau akronim itu Pak Endi, yang bisa saya berikan untuk menolong para parents atau orang tua dalam mendampingi putra-putrinya di masa liburan Natal dan Tahun Baru ini. Wow, keren banget. Jadi sahabat keluarga, Anda mau liburan, jangan lupa libur. Luangkan waktu, itu penting. Jangan sisakan waktu ya, tapi luangkan waktu. Kemudian inisiatif itu penting sekali, karena tanpa inisiatif, liburan nggak akan mungkin bisa tercipta. Bersama, ya, ketika ngumpul sama-sama, jangan menyendiri, justru pakai waktu untuk bersama-sama. Unik, saya suka banget dengan kata itu. Pikirkan hal yang baru yang mungkin nggak pernah kita lakuin sama-sama dengan anggota keluarga kita. Ciptakan permainan-permainan, games-games baru yang bisa bikin anak kita senang gitu ya. Dan mungkin bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini nggak pernah bisa dilakukan di masa-masa rutin. Dan yang paling penting adalah R-nya tadi. Apa Bu Krisna R-nya tadi? R-nya relax. Relax. Itu kata kunci yang paling penting. Apa gunanya liburan kalau kita tetap tegang, ya kan? Ya. Jadi, harus relax, udah nggak usah pusingin COVID-19, nggak usah pusingin nanti kita bakal belajar untuk pengharapan, ya. Yang penting kita tetap menjaga kesehatan kita dengan baik dan menikmati waktu bersama dengan keluarga. Karena katanya hati yang gembira itu adalah obat, dan hati yang gembira itu adalah sumber yang baik untuk kita bisa menikmati kesehatan, kebahagiaan, dan semangat di dalam menjalani hari-hari. Sekali lagi terima kasih Bu Krisna untuk sama-sama. Ya. Terima kasih sahabat keluarga join bersama dengan Family First di sepanjang 2020 yang tetap setia mengikuti IG Live kita, dan ini IG Live kita terakhir di tahun ini Bu Krisna. Kita bakal ketemu sama sahabat keluarga di tahun depan, di tahun yang baru dengan semangat yang baru. Sekali lagi Bu Krisna, thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tahun 2020. Bye-bye. Natal sama tahun baru untuk setiap kita semua.